Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, anak-anak, silahkan dibuka LKS-nya halaman 45. Ya, halaman 45. Nah, ini merupakan pelajaran bab terakhir. Ya, bahasa Arab itu kalau dari awal tidak ngerti, tidak nanya, kalau sampai akhir, ibu takutnya kamu bingung, anak. Ya, jadi kalau kamu berniat sungguh-sungguh belajar bahasa Arab, di YouTube itu ada banyak anak-anak. Misalnya nggak ngerti mubtada khobar, cari mubtada khobar. Nggak ngerti ini, tak cari anak-anak ya. Insya Allah bisa. Belajar sendiri insya Allah bisa. Ya. Nah, sekarang Ibu mau menerangkan tentang fi'il. Ya, fi'il. Dari kemarin-kemarin, dari semester 1, baru pertama kali belajar bahasa Arab sama Brunzil, kalian hanya belajar isim, ya, sama huruf, ya kan, ya. Nah, sekarang kita mau belajar fi'il. Fi'il itu artinya kata kerja. Ya, fi'il artinya kata kerja. Coba ada yang ingat kalau isim apa artinya? Ya, kalau isim siapa yang tahu? Isim, gampang ini. Ayo, Joanna, isim apa artinya Joanna? Ada yang tahu isim apa artinya? Hmm. Aduh. Ibu ulang ya. Unsur pembentuk kata dalam bahasa Arab itu anak-anak, itu secara garis besar itu ada 3. Ya, secara garis besar ada 3. Yang pertama ada huruf yang paling gampang. Huruf ini hanya terdiri kadang-kadang 1 huruf, kadang-kadang 2, kadang-kadang 3, tapi tidak panjang. Ya, huruf seperti misalnya huruf jar. Nah, sudah diajarin semester 1. Misalnya fi hanya 2 huruf, fa dan ya. Ala, ain, lam, ya. Amama, nah, itu huruf-huruf ya. Kemudian ada harfu nasbin. Nanti di kelas 8 kalian diajarin huruf nasab. Huruf yang kalau masuk ke sebuah kata, dia membuat kata selanjutnya itu harus berharkat fathah. Nah, itu huruf nasab namanya. Kalau huruf jar yang tadi, kalau masuk ke sebuah kata, kata selanjutnya harus berharkat kasroh. Itu kalau huruf jar. Ya, kalau huruf nasab, kata selanjutnya berharkat fathah. Ya, ada harfu jasmin. Nanti lagi kamu di kelas selanjutnya di kelas 8 insya Allah ya, belajar huruf jazm namanya. Kalau masuk ke sebuah kata, kata selanjutnya harus disukunin. Nah, itu huruf. Kalau kelas 7, kalian hanya belajar huruf jar. Yang kata selanjutnya harus berharkat kasroh. Ya, itu huruf namanya. Ya, kadang-kadang 1 huruf, kadang-kadang 2 huruf. Emang yang 1 huruf itu apa, Bu? Misalnya bi, bak doang, bi. Maaf ya, anak ya, tunggu dulu ya. Ya, misalnya bak doang. Ya, bi artinya dengan. Ya, kemudian anak-anak selain huruf ada isim. Selama ini kita itu belajar isim, anak-anak. Isim itu, ini ada yang sudah bergabung nih. Coba yang bisa isim ini siapa ini? Apa Farid nggak ada ya Farid ya? Siapa yang bisa yang baru masuk? Ini yang bisa apa artinya isim? Isim kata benda, Bu. Bagus. Isim itu artinya kata benda. Ya. Dalam bahasa Arab kata benda itu disebut dengan isim. Kalau bahasa Inggris noun. Noun. Ya, itu kata benda isim. Nah, sekarang perhatikan ya. Yang kemarin ada isi makrifah ya, yang pertamanya
di awal kata ada alif lam, itu isim ma'rifah. Kalau di akhir kata itu ada tanwin, namanya isim nakiro. Ya, ada banyak isim sudah kita pelajari. Ada isim isyarah, ya kan? Kata tunjuk. Kemudian ada isim domir, kata ganti. Ada banyak sudah kita belajar. Nah, sekarang anak-anak kita mau belajar pembentuk kata yang ketiga, yaitu fi'il. Kalau isim kata benda berarti kalau fi'il apa? Yo, ada yang tahu? Waktu di SD atau di MI? Saya, Ya. Bu. Oke, apa Farid? Kata kerja. Kata kerja, bagus. Ya, verb. Jadi kalau fi'il itu artinya kata kerja. Nah, kata kerja itu anak-anak dalam bahasa Arab itu ada yang pertama fi'il madi. Madi itu artinya yang lampau, yang telah titik-titik. Ya, itu fi'il madi namanya. Kemudian ada kata yang sedang titik-titik. Nah, ini yang akan kita pelajari sekarang. Namanya fi'il mudhari. Kalau ibu punya papan, mah ibu tulisin. Ibu papan ada, anak-anak, cuman yang mau nyutingnya itu nggak ada. Ya, fi'il mudhari. Ya, kamu hafalin aja. Ada lagi nanti fi'il amr. Fi'il amr itu artinya kata perintah. Ya, kamu untuk sementara hafalin aja dulu. Kalau fi'il madi telah titik-titik, lampau artinya, ya. Kemudian ada fi'il mudhari sedang titik-titik, ya. Bentuk tense itu continuous ya kalau bahasa Inggrisnya. Kemudian ada fi'il amr, yaitu kata perintah. Makanlah. Nanti diajarin caranya untuk membentuk kata itu. Nah, sekarang kita mau belajar fi'il mudhari. Nah, kalian di buku cetak itu sebenarnya ada, cuman ibu tidak tahu kamu buku cetaknya sama apa tidak seluruh kelas, karena ada yang terbitan, ada yang dapat terbitan 3 serangkai, ada yang terbitan Kemenak. Yang kalian pegang seluruhnya sama itu hanya LKS. Untuk itu, ibu persilahkan dibuka LKS-nya halaman 45, Nana. Siapkan juga pensil atau alat tulis lainnya ya. Jadi kalian catat keterangannya Bu Rumzil, kalian catat. Oke. Nih, perhatikan di paling atas ada tulisan al-fi'lul mudhari lil mufrad. Ya, artinya kata kerja sedang atau continuous ya, continuous tense itu kalau bahasa Inggris, lil mufrad untuk yang jumlahnya 1 orang. Nah, beruntung kalian kelas 7 hanya belajarnya lil mufrad. Hanya yang untuk 1 orang. Nah, aslinya banyak, Bu. Aslinya banyak. Seperti kalian ketika menghafalkan isim domir. Ya, kalau kalian menghafalkan isim domir kan huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Fi'il mudhari anak-anak sebanyak itu. Jadi kata yang digunakan dalam bahasa Arab itu anak-anak sesuai dengan orangnya, jumlahnya ada berapa, jenis kelaminnya apa. Ini sekilas terasa ribet, tetapi nggak susah anak-anak kalau kalian mau menghafalkan rumusnya, karena ada rumusnya. Ya, nah untuk kelas 7, untuk sekarang kalian hanya dituntut untuk menguasai lil mufrad yang seorang-seorang saja. Misalnya laki-laki 1 orang, dia laki-laki 1 orang, dia perempuan 1 orang, kamu laki-laki 1 orang, kamu perempuan 1 orang, saya, ya kan? Kalau kami kan banyak. Nah, tapi gampang. Kami itu bisa bisa kalian gunakan walaupun bisa kalian hafal dengan gampang ya, walaupun jumlahnya bukan 1 orang. Nanti Ibu kasih tahu. Nah, perhatikan LKS-nya sekarang. Ya.
Di kolom bagian bukan kolom, baris paling atas, baris paling atas, di situ ada namanya isim domir lil mufrad. Ya, isim domir. Yang pertama huwa. Ya, Ibu langsung terangkan karena kalau bertanya takutnya ini. Coba Ibu mau tanya aja deh sambil ngetes nih pelajaran kelas 7 semester 1. Huwa artinya siapa? Siapa yang bisa? Dia laki-laki. Bagus ya. Dia laki-laki. Jadi kalau misalnya yang ditunjuk Ismail berarti huwa. Kalau yang ditunjuk Muhammad berarti dia laki-laki satu orang. Huwa domirnya. Kata ganti orangnya itu anak. Kata gantinya itu huwa. Kemudian yang kedua hiya. Apa artinya hiya? Dia perempuan. Ya perempuan berapa orang? Satu orang. Lil mufrad. Bagus ya. Jadi kalau yang ditunjuk sama Bu Rumzil itu ternyata misalnya Davina. Hanya Davina yang Ibu tunjuk. Berarti domirnya kata gantinya itu hiya. Yang Ibu tunjuk misalnya Bilqis. Nah, itu berarti kata gantinya hiya. Karena Bilqis perempuan dan satu orang. Oke, sampai di sini pahamnya. Selanjutnya anta. Apa artinya Kamu anta? laki-laki. Kamu laki-laki. Berapa orang? Satu. Lil mufrad ya. Jadi kalau ibu ngobrol sama Farid ya, ibu sama Farid ini ibu ngomongnya anta-anta ke Farid. Karena apa? Karena Faridnya satu orang dan laki-laki. Jadi Farid anta itu gitu ya. Diajak ngobrol dan hanya satu orang. Berarti anta domirnya. Kemudian selanjutnya anti. Apa artinya anti? Perempuan satu orang. Satu orang. Jadi kalau ibu misalnya ngobrol sama Raisa, ya ngobrol sama Raisa, ibu mau ketika ibu mau menyebut lu gitu, ibu ganti misalnya dengan kata berbahasa Arab, ibu ganti dengan Raisa, anti itu harus lebih rajin belajarnya. Salma, anti tidak boleh begini gitu. Kenapa? Karena yang ibu ajak ngobrol itu perempuan dan jumlahnya satu orang. Oke, ya sampai di sini kalian paham insya Allah. Kemudian ana apa artinya? Saya. Saya. Nah, kalau anak ini anak-anak tidak peduli laki-laki atau perempuan itu apa bahasa Arabnya ana. Ya, bukan ana ani ya. Kalau di kelas 8 itu ada ana ani sama-sama perempuan. Ya, laki-laki atau perempuan sama bahasa Arabnya ana, walaupun kita sering kalau orang Indonesia bilangnya ani, ya kan ya. Kemudian anak-anak sebenarnya ya yang gampang untuk dipelajari juga ini adalah tapi bukan mufrad, ini adalah untuk domir nahnu, untuk kami atau kita. Ya, ini gampang tetapi tidak ada di buku kamu. Ya, Ibu terangkan nanti supaya kamu tidak bingung. Kita belajar yang mufrad dulu. Oke. Perhatikan baris di bawahnya domir-domir yang tadi. Nah, Ibu kasih kuncinya dulu ya, biar gampang kalian. Perhatikan. Anak-anak, di kolom yang lurus dengan domir huwa, perhatikan ya. Semua kata fi'il mudhari'nya, semua kata bentuk sedang, ya bentuk sedang itu fi'il mudhari. Itu anak-anak dimulai dari ya. Perhatikan. Ini Ibu kasih rumus biar kamu kalau misalnya nanti ada soal PG kamu tinggal walaupun enggak tahu artinya ya, bisa tebak ya, bisa tebak. Ya, perhatikan. Semua kata yang ada di kolom huwa dimulai dari iya. Nah, berarti kalau ada fiil mudhari pertamanya iya, itu domirnya apa? Huwa. Bagus. Ya. Jadi kalau pertamanya itu iya, fiil mudhari pertamanya iya, itu anak-anak pelakunya, isimnya itu kalau pakai domir adalah huwa. Kalau pakai nama orang, kamu pilih yang satu orang laki-laki. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Ini rumus nih, ya. Oke, Ibu lanjut kalau tidak ada yang bertanya. Perhatikan yang
kolom hia. Hia ke bawah. Semuanya katanya itu dimulai dari tak. Ya, dimulai dari tak. Berarti yang harus kalian hafal adalah kalau ada fiil mudhari ya, dimulai dari tak. Ini ceritanya mufrad semuanya ya. Tak berarti domir di depannya itu harus hia. Kalau pakai nama orang, kamu pilih yang nama orangnya perempuan satu orang. Oke? Nah, jadi kalau iya itu hia, dia laki-laki. Kalau tak itu dia perempuan. Ibu ulangi lagi. Kalau iya itu huwa, dia satu orang laki-laki. Dan kalau tak itu hia, dia satu orang perempuan. Sekarang perhatikan untuk anta. Perhatikan anta. Ya. Semuanya dimulai dari tak. Dan bentuknya sama dengan hia. Ya apa tidak? Ya. Ya. Ya, Bu, bagaimana kalau kita harus membedakan, misalnya di situ pilihannya ada hia, ada anta. Kamu disuruh mencari domirnya, maka kalian lihat teksnya. Ya, cocoknya ini apa? Dia itu yang dibicarakan atau yang diajak ngomong. Oke, jadi harus mengertikan ini dia orangnya ini, maksudnya isimnya, pelakunya ini ya, bukan pelaku ya, orangnya lah ya, orangnya ini orang yang dibicarakan apa yang diajak ngomong. Ya, kalau yang diajak ngomong berarti anta, ya kamu. Tapi kalau yang dibicarakan berarti hia. Berarti harus lihat teksnya artinya. Nah, kemudian untuk anti, nih perhatikan, untuk anti agak ribet ya. Dimulai dari tak. Ya. Huruf pertamanya adalah tak. Dua huruf terakhirnya anak-anak, perhatikan. Dua huruf terakhirnya ada iya dan nun. Nah, kalian ingat-ingat kalau huruf pertamanya tak, dua huruf terakhirnya iya dan nun, ini domirnya pasti anti. Oke? Nah, kalau berupa nama perempuan satu orang. Ya. Nah, ini kenapa, Bu? Karena ini tidak ada yang sama. Kalau domirnya anti pasti dimulai dari tak, dua huruf terakhirnya itu iya dan nun. Nah, jadi walaupun tidak mengerti artinya secara keseluruhan, misalnya ada soal nih, tidak ngerti, aduh ini apa? Buka kamus susah nyarinya karena tidak begitu banyak hafalan itu ya. Kamu bismillah aja. Oh ini anti nih pasti nih. Huruf pertamanya tak, kemudian huruf terakhirnya ya dan nun ya. Tetapi ibu berharap kalian itu bisa mengartikannya Nana. Tapi ibu kasih tahu nih ya rumus-rumusnya. Yang terakhir, perhatikan. Kolom yang lurus dengan ana. Ya, kamu perhatikan. Semua kata sedang, ya kata bentuk sedang atau fiil mudhari'nya itu dimulai dari a. Ingat, ana a. Kalau hurufnya pertamanya a berarti ana domirnya. Nah, jadi kalau misalnya kamu disuruh mengubah, misalnya pertamanya, misalnya huwa yakra'u, disuruh ubah ke ana titik-titik, kamu tinggal ganti aja, iya-nya menjadi Alif. alif. Tinggal ganti huruf pertamanya aja. Kalau dari huwa ke ana. Nah, ya. Jadi misalnya dia membaca, bahasa Arabnya dia laki-laki, satu orang membaca. Huwa yaqra'u. Ya, tetapi kalau diganti saya membaca, tinggal diganti ana aqra'u. Iya-nya diganti an a. Ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu tentang rumus-rumusnya? Yuk. Ya. Kamu boleh lingkarin anak-anak, lingkarin di tabel itu mana yang harus kalian hafalkan. Oh, iya, tak, 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 ya nun, alif. Kalian lingkarin. Jadi atau distabiloin supaya kalian ingat. Oh, ini pedomannya.
Nah, sekarang anak-anak ibu tambahin ya. Tidak ada di LKS, tetapi ini sangat gampang, tidak ribet ya, yaitu domir nahnu. Nahnu apa artinya Nana? Kita. Kita atau kami ya. Nahnu huruf pertamanya nun. Nah, nanti fiil mudhari'nya hanya diganti dengan nun huruf pertamanya. Kalau yaqra'u jadi nakro'u. Kalau yarsumu jadi narsumu. Kalau yakulu jadi nakulu. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, ya. Jadi ibu ulangi. Kalau huwa, ingat-ingat huruf iya pertamanya. Kalau hiya, tak huruf pertamanya. Anta juga tak huruf pertamanya sama dengan hiya. Kemudian kalau anti, tak huruf pertamanya. Kemudian ya nun, 2 huruf terakhirnya. Kalau ana, a huruf pertamanya. Kalau nahnu, na huruf pertamanya. Bu, tengah-tengahnya Bu, tengah-tengahnya sama. Hanya dirubah-rubah doang. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tanya anak, jangan nggak ngerti terus diam, nanti bingung. Kalau sudah berupa kalimat nanti bingung, ya. Saya mau tanya, Bu. Kalau yang fi'il mudhari itu yang misalkan huwa setelah huruf ya itu harus huruf mati ya, Bu? Enggak, jadi seperti ini ya, Ibu. Kamu tidak belajar dari fiil madi ya. Kalau tahu dari fiil madi itu anak-anak. Jadi ada namanya tasrif di dalam ilmu bahasa Arab itu ada namanya tasrif. Tasrif itu perubahan dari bentuk fiil madi ke fiil mudhari. Misalnya membaca. Membaca itu anak-anak apa namanya bahasa Arabnya kalau telah membaca itu adalah qoro'ah. Jadi kalau kalian mencari kata di kamus yang Arab Indonesia, kamu butuh tahu dari fiil madinya. Ya, karena kamus itu disusun berdasarkan fiil madi. Ya, kata dasarnya itu fiil madi. Telah titik-titik. Telah membaca itu qoro'ah. Nah, kemudian sedang membaca yakro'u. Perubahan dari fiil madi ke fiil mudhari itu anak-anak, itu kalau dijelaskan kamu ada nahu namanya ya, itu panjang. Kamu kalau syaratnya burumzil, ngafalin aja. Ada namanya wazan. Ada wazan fa'ala yaf'ulu. Jadi satu kata ada yang ikut rumus ini. Kalau fa'ala yaf'ulu, kemudian fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun af'il la taf'il maf'ulun maf'ulun mif'alun. Itu kalau belajar di pondok ya Nana ya, pakai bahasa Arab ngafalin. Kemudian ada fa'ala yaf'ilu. Jadi ada kata-kata yang tidak ini, ada kata-kata yang tidak mengikuti wazan yaqra'u ya Farid ya. Ya, jadi tergantung katanya, ada banyak wazan. Itu kita belajar di tasrif. Tapi untuk kalian itu wazannya yang sederhana, yang fa'ala yaf'ulu saja. Ya, yaqra'u. Ada yang paling fa'ala yaf'ilu gitu, fa'ala yaf'ilu. Itu wazan-wazannya yang akan keluar kalau kelas 7. Nah, sekarang perhatikan. Anak-anak perhatikan ya. Ininya LKS-nya halaman 45. Oke. Dah? Ya. Sekarang perhatikan. Yaqra'u itu berasal dari kata qoro'a, artinya membaca. Kalau yaqra'u, siapa yang bisa mengartikan? Saya, Bu. Yo. Dia sedang membaca. Dianya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Dia laki-laki sedang membaca. Nah, artinya anak-anak tidak dikasih huwa pun itu sudah otomatis artinya dia laki-laki sedang membaca. Dia satu orang laki-laki sedang membaca. Kamu tambahin huwa yaqra'u boleh. Huwanya tidak kamu pakai langsung yaqra'u juga boleh. Karena di dalam kata-kata yaqra'u itu sudah ada arti bahwa ini
dia satu orang laki-laki. Oke. Nah, kemudian takro'u. Siapa yang bisa mengartikan? Saya, Yang Bu. membaca. Ya, bagus. Dia perempuan sedang membaca. Dia perempuan sedang membaca. Jadi kalau misalnya mau bikin kalimat bahasa Arab. Aisyah sedang membaca kitab. Siapa yang bisa? Aisyah sedang membaca kitab. Saya, Bu. Oke, Farid. Aisyah hiya taqra'u kitabun. Kalau sudah Aisyah, tidak usah pakai hiya lagi, oke? Kalau tidak ada namanya, itu baru pakai hiya dia. Jadi langsung Aisyah taqra'ul kitabah. Ya, bukan kitabun. Bu, kenapa kok harkatnya kitabah? Karena ini maf'ul. Maf'ul itu artinya objek kalau bahasa Indonesia. Ya, objek yang di titik-titik gitu kan ya. Objek itu kan yang di titik-titik kan ya. Penderita gitulah yang kena kata kerjanya gitu. Nah, itu harus nasab harkatnya fathah. Berarti Aisyah takroul kitabah. Aisyah sedang membaca kitab. Nah, sekarang seandainya ibu ngobrol sama di sini siapa ya? Ibu sedang ngobrol sama Faris. Mana Faris? Faris, kameranya Faris. Mana Faris? Ya udah, ya Bapak. Ayo, yang penting dengerin ya Faris ya, jangan ditinggal tidur Ibu. Ya, Ibu sedang ngobrol sama Faris. Terus Ibu bilang, kamu sedang baca kitab. Bahasa Arabnya gimana? Kamu sedang bahasa Arab. Inian, ngobrolnya sama Faris, Ibu. Yuk. Saya, Bu. Yo, Farid. Anta taqra'ul kitabah. Bagus. Anta takra'ul kitabah. Karena ibu ngobrolnya sama Faris, laki-laki. Nah, seandainya ibu ngobrolnya sama Kansa. Kamu sedang membaca kitab. Ibu ngobrol sama Kansa. Bagaimana bahasa Arabnya? Saya, Bu. Yo, Farid lagi. Anti taqra'inal kitabah. Bagus. Anti takroinal kitabah. Pakai yang dirumus itu anak-anak ya. Takroinal kitabah. Nah, kemudian seandainya ibu nih ngomong, saya sedang membaca kitab. Ya, bagaimana bahasa Arabnya? Ana aqra'ul kitabah. Bagus. Ana akroul kitabah. Kalau kami sedang membaca kitab, bagaimana? Nahnu naqra'ul kitabah. Bagus ya. Ya, jadi seperti itu doang anak-anak ya. Kalau kamu udah kelas 8 nanti baru diajarin lengkap. Lengkapnya gimana, Bu? Misalnya yaqra'u ini ya. Yaqra'u. Nanti anak-anak kalau lengkapnya itu ikut semua domir. Yaqra'u, yaqra'ani, yaqra'una. Taqra'u, taqra'ani, yaqra'na. Taqra'u, taqra'ani, taqra'una. Taqra'ina, taqra'ani, taqra'na. Akro'u, nakro'u. Awal enggak? Seperti itu ya. Itu kalau kalian kelas 8. Tapi kalau udah pinter dari sekarang kelas 7 mah kecil buat kamu ya. Karena diajarinnya baru yang mufrad-mufrad aja. Ya. Begitu. Sekarang baris kedua, yarsumu. Siapa yang tahu artinya yarsumu? Saya, Bu. Ya, bagus ya. Nah, penggunaannya juga seperti itu, anak-anak. Misalnya di domir huwa yarsumu. Kalau hiya tarsumu. Nah, sekarang siapa yang bisa nih? Yuk, misalnya ibu ganti dengan nama.
Ya, pakai nama. Fatima sedang menggambar. Yo, siapa yang Saya, Bu. bisa? Yo, Farid. Fatimah Yarsumu. Fatima. Fatimah Tarsumu. Fatima Tarsumu. Bagus, Ratih. Ya, Fatima laki-laki apa perempuan, Farid? Kalau perempuan berarti karena Fatima itu yang diomongin, berarti ikut domir hiya. Oke? Sampai di sini ngerti ya? Nah, kalau misalnya saya menggambar, siapa yang bisa? Ana Arsumu. Ana arsumu. Anak-anak, sebenarnya kamu tidak usah pakai ana. Arsumu itu sudah artinya saya menggambar. Karena di A itu sudah terkandung arti ana. Ya, oke, ya. Kemudian di baris selanjutnya ada tatbuhu. Tatbuhu itu apa, Nana? Artinya? Memasak. Ya, tatbuhu atau tatbahu ya. Kalau kita biasanya tatbahu ya. Menghafal apa namanya? Pakai wazan tatbahu atau yaf'alu ya, memasak. Nah, sekarang misalnya langsung nih karena kalau dia di ini satu-satu nanti waktunya habis. Misalnya ibu sedang memasak di dapur. Ibu tambahin dengan keterangan tempat. Ibu sedang memasak di dapur. Siapa yang bisa? Umma tatbahu fil matbah. Ya, bagus. Kalau ibuku sedang memasak di dapur. Ibuku, ku. Domirnya? Umil tatbuhu fil matbah. Iya, Umi. Ada iya-nya. Umi. Ya, tatbuhu fil matbahi. Nah, kenapa matbahi? Karena ada fi. Fi merupakan isim majrur. Huruf jar. Makanya huruf setelahnya harus diharakatin kasroh. Kalau ibu saja itu bukan umma, tapi ummun. Ya, ummun tatbahu fil matbahi. Ibu memasak di dapur. Ya, coba sekarang ibu mau tanya, Farah memasak di dapur. Yuk, bagaimana bahasa Arabnya? Farah sedang memasak di dapur. Farah tatbahu fil matbahi. Bagus. Sekarang Abdullah sedang memasak di dapur. Mana? Abdullah yatbahu fil matbahi. Bagus. Sekarang ceritanya ibu ngomong sama Raisa. Ya, ngomongnya sama Raisa. Ibu bilang, kamu sedang memasak di dapur. Gimana bahasa Arabnya? Tatbakhina fil matbahi. Ya, anti tatbahina fil matbahi. Bagus. Nah, sekarang ibu mau tanya dulu. Yang lainnya ngerti apa kagak dulu ya? Bu tinggal masukin aja. Ya tinggal begitu doang anak. Kuncinya kamu ngafalin doang. Ngafalin ya, ngafalin. Kalau nggak ngafalin kamu kerepotan nyari. Aduh, ini bagaimana ini mana-mana halaman berapa gitu ya. Kerepotan. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu lanjutkan. Yaktubu. Apa artinya yaktubu? Gampang. Menulis. Bagus. Yaktubu. Contoh misalnya, Alif sedang menulis pelajaran. Ya. Alif yaktubul darsu. Oh, tadi objek apa bahasa Arabnya kata Burumzil? Apa artinya? Iya, darsa, bagus ya. Objek bahasa Arabnya itu maf'ul ya. Maf'ul harus nasab. Jadi alif yaktubud darsa masuk ke dal. Yaktubud darsa. Kenapa darsa, Bu? Bukan darsu, Bu? Karena darsa ini jadi objek. Ya, kalau kalian tidak hafal sama bahasa Arabnya objek, tidak apa-apa. Yang penting kamu tahu kalau objek itu harus fathah. Oke,
Kalau mufrad ya. Sekarang Ibu agak panjangin dikit ya. Misalnya Ibu Adinda sedang menulis pelajaran bahasa Arab. Ya. Adinda taktubu. Tahu. Ayo gimana yang lain? Adinda taktubul darsal lugatil arabiyah. Ya. Adinda taktubut darsal al-lugatal arabiyah. Ya. Lugatal arabiyah. Lugatil arabiyah. Ya. Taktubut darsal lugatil arabiyah. Ya. Nah, itu kalau Adinda. Kalau Ibu ngomong sama Amara, Ibu lagi ngomong sama Amara. Kemudian Ibu bilang, kamu sedang menulis pelajaran bahasa Inggris. Anti taktubinat darsah. Bahasa Inggris itu lugatal Injiliziyah. Ya, coba ulangi Farid gimana? Anti taktubinat darsal lugatil injilisiyah. Iya, ya. Karena ngomongnya sama perempuan, anti tadbahinat darsal lugatil arabi, injiliziyah. Nah, sekarang Ibu ngomong sama Noah ceritanya, ya. Kamu menulis pelajaran bahasa Indonesia. Ya, bagaimana? Anta taktubinat darsal lugatil. Anta. Coba Noah gimana? Coba Noah. Anta taktubu al-lugatil Indonesia. Iya. Anta taktubul lugatal Indonesia. Tadi nggak pakai bahasa pelajaran ya. Oke. Jadi Farah mau tanya. Ya, oke. Ada sampai di sini ada yang mau bertanya, Nana? Cuman begitu, Bu. Cuman begitu. Yang menjadi pusing kadang-kadang kamu itu kalau lihat soal, kadang udah ngerti artinya kan. Makanya kalau disuruh menghafal arti itu hafalin ya. Nah, nanti anak-anak kalau bahasa Arab itu karena komputernya atau aplikasinya itu tidak mendukung ya untuk pengetikan bahasa Arab. Kadang-kadang titik-titiknya itu nggak benar ya. Di draft soalnya titik-titiknya ada di belakang. Ketika diupload ke CBT yang kamu e-learning gitu, kadang-kadang titiknya ada di depan. Yang ditanyakan padahal yang bagian belakang. Kadang-kadang titik-titiknya di depan, jadinya di belakang. Itu yang yang suka bikin bingung. Tapi kalau kalian tahu artinya, insya Allah tidak bingung ya. Nah, kemudian Ibu lanjutkan yahfadhu. Apa artinya yahfadhu? Ya. Menghafal, sedang menghafal. Ingat ya, sedang menghafal. Ya. Sekarang yang dari tadi tidak ikut menjawab, ayo coba Ibu mau tanya dulu sama Abdullah Naufal. Ya, Abdullah Naufal yang harus menjawab. Bagaimana bahasa Arabnya kalau Ismail sedang menghafal pelajaran? Ya, Abdullah Naufal. Ismail sedang menghafal pelajaran. Tinggal tengok bukunya. Ismail yahfadzu darsa. Bagus. Ismail yahfadzu darsa. Bagus, pintar. Sekarang Ibu mau tanya Davina. Ya, Davina. Davina, oke. Nah, bagaimana bahasa Arabnya kalau Fatimah menghafal pelajaran? Fatimah tahfazud darsah. Bagus.
Pinter berarti sudah. Nah, sekarang Ibu lagi ngomong sama Bilqis. Ibu juga mau nanya Bilqis nih. Lagi ngomong sama Bilqis. Terus Ibu bilang, kamu sedang menghafal pelajaran. Bahasa Arabnya bagaimana, Bilqis? Tahfazina salah. Kamunya apa kamunya? Kamunya pakai apa? Anti tahfazina. Iya. Apa pelajaran? Adars. Kalau jadi objek apa kata Bu Rumzil harkatnya? Anti tahfazina adars. Kalau jadi objek bahasa Arabnya itu maf'ul harus nasab. Harkatnya fathah. Ya. Anti tahfazina darsa. Ingat-ingat darsa ya. Nah, jadi bukan darsu ya. Kemudian Ibu lagi ngomong sama yang belum ini Azam. Ayo Azam. Azam. Ya, Azam. Ibu lagi ngomong sama Azam. Mau nanya juga sama Azam. Kamu sedang menghafal pelajaran. Gimana, Azam? Gampang banget ini. Huwa ya. Kamu. Oh, kamu. Kamu apa bahasa Arabnya? Kamu lagi ngomong sama kamu kan laki-laki. Berarti kamunya pakai apa? Haza, Bu. Kalau hadza itu kata tunjuk, namanya isim isyarah, artinya ini. Kamu buka LKS gak, Azam? Halaman 45. Buka, Bu. Kamu laki-laki apa domirnya, Azam? Kamu laki-laki. Huwa huma hum hiya huma hunna. Terus? Anta. Anta. Yo, berarti kamu sedang menghafal pelajaran. Gimana bahasa Arabnya? Anta yahfazu darsu. Lihat. Lurusnya anta apa? Lurusnya anta. Anta tahfazu darsu. Kalau jadi objek apa harkatnya? Tadi kata Bu Rumzil kalau maf'ul harus nasab. Berarti bagaimana bacanya? Anta tafadud Sudah. Tulis, Azam. Objek bahasa Arabnya maf'ul. Maf'ul harus nasab. Kurung buka, huruf terakhirnya harus berharkat fathah. Jadi anta tahfadud darsa, bukan darsu. Kalau yang ad-darsu di depan, ad-darsul awal itu karena jadi mubtada, anak-anak. Kalau mubtada itu artinya subjek. Kalau subjek itu harus rofa. Ya, tidak semuanya darsu terus, anak-anak. Tergantung dia posisinya sebagai apa. Kalau jadi ada di depan, namanya mubtada ada di depan, itu darsu. Tapi kalau jadi objek, darsa. Tapi kalau lagi dimasukin sama huruf, misalnya huruf jar, darsi. Ya, jadi mudhof ilaih, darsi juga. Makanya harus diingat-ingat ya, apa yang sudah dipelajari ya. Oke, Ibu mau nanya sama Hafiz. Hafiz, saya sedang menghafal pelajaran bahasa Arab. Bagaimana bahasa Arabnya, Hafiz? Saya. Tinggal diganti. Kalau saya bahasa Arabnya apa, Hafiz? Saya bahasa Arabnya apa? Ibu ganti aja deh. Ibu ganti Shazia. Shazia ada? Apa namanya? Saya apa bahasa Arabnya, Shazia? Ana. Ya, Ana. Kemudian kalau saya sedang menghafal pelajaran, bagaimana bahasa Arabnya? Ana ahfazud darsa. Bagus. Gampang kan, anak-anak? Kemudian yaghsilu, apa artinya yaghsilu? Mencuci. Ada lagi apa? Yaghsilu artinya mandi, ya. Yaghsilu itu artinya mandi. Jadi kalau misalnya
Ibu lagi nunjuk sama Farid. Dia sedang mandi. Berarti bagaimana bahasa Arabnya? Dia sedang mandi. Huwa yaksilu. Huwa yaghsilu. Kalau ibu nunjuknya sama Quinza, nunjuknya sama Quinza, dia sedang mandi. Dia taksilu. Ya, dia sedang mandi. Kalau yang ditunjuk perempuan, hiya taghsilu. Nah, kalau ibu ngomong sama misalnya Adinda Nisrina, ya, kamu sedang mandi di kamar mandi. Ya, bagaimana bahasa Arabnya? Gampang kamar mandi mah. Ya. Ya. Siapa yang tahu aja deh. Taksilina fi gurfatil. Kalau kamar mandi tidak usah pakai gurfatil. Langsung aja apa? Fil? Hammam. Hammami. Bagus ya. Anti tagsilina fil hammami. Hammam itu artinya kamar mandi. Bagus. Ya. Saya sedang mandi. Coba ibu mau minta ahyan. Saya sedang mandi. Gampang banget. Satu kata saja apa? Saya sedang mandi. Ahyan. Aduh, tinggal baca LKS-nya. Ahyan tidur ya. Ya udah, siapa yang bisa? Saya sedang mandi. Saya, Bu. Aksilu. Ya, ana ausilu atau langsung ausilu. Ya. Nah, yang terakhir yaqulu artinya itu berkata, ngomong, yaqulu. Yaqulu itu untuk laki-laki satu orang. Takulu untuk perempuan satu orang, dia ya yang diomongin. Kemudian takulu untuk anta, kamu satu orang laki-laki. Takulina untuk satu orang perempuan. Kemudian kalau saya akulu, kalau kami nakulu. Nah, jadi anak-anak, inti dari pelajaran kita hari ini itu hanya menghafal kamu. Kalau hurufnya pertamanya ya, dia laki-laki. Ya. Kalau ada nama, harus pilih yang namanya satu orang dan jenis kelaminnya laki-laki. Kalau huruf pertamanya ta, itu bisa jadi hiya, bisa jadi anta. Ya kan? Kamu harus lihat konteksnya di kalimatnya. Ini lagi jadi apa? Yang diomongin apa pelakunya? Yang diajak ngobrol. Oke? Kalau anti, kamu satu orang perempuan, huruf pertamanya ta, dua huruf terakhirnya itu ya dan nun. Kalau ana, saya, huruf pertamanya a. Kalau nahnu, huruf pertamanya nun. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Yuk, tanya anak-anak. Ya, kalau tidak ada yang mau bertanya anak-anak, Ibu mau menanyakan kamu selama ini yang nggak ngerti itu pelajaran yang mana? Kenapa kok 2 pekan yang lalu tugas Ibu sudah kasih masih jarang-jarang? Makanya Ibu belum share kunci jawaban itu. Kamu kesulitannya ada di mana, Nak? Coba tugas 2 pekan yang lalu itu. Itu kan yang ini baru sedikit tuh. Ya. Kalau sedikit, banyak yang kosong. Kalau nilainya kecil, walaupun nanti di PAT-nya itu gede, nilainya jadi ujungnya itu kecil. Membagi soalnya. Jadi kalau kalian tidak ngerti itu tanya anak-anak, boleh japri ke Bu Rumzil. Nanti Ibu mungkin neranginnya pakai voice note atau apa gitu ya. Atau nanya ke temannya yang udah ngerti gitu. Jadi misalnya ada tugas dari Bu Rumzil, Ibu saya nggak ngerti. Kan ada anak yang nanya, Ibu nomor ini. Ya, Ibu itu japri, Ibu bales ya. Seperti itu ya kalau ada kesulitan. Nah, Ibu masih menunggu supaya apa? Supaya nilainya enggak kosong. Karena kalau sudah Ibu share kunci jawaban, kan enggak lucu ya anak-anak ya. Ibu sudah kunci jawaban udah di-share, kamu baru kirim ke Bu Rumzil. Nanti dibilang salah berapa gitu kan ya. Nanti bilang, Ibu maaf saya lupa.
Ibu menghindari itu karena ini lagi Ramadan supaya ibu tidak suudzon ke kamu juga tidak harus berbohong ke Burumzil ya. Nah, jadi ibu kasih kesempatan walaupun liburan ibu masih tetap boleh kirim. Nanti KJ-nya pas libur-libur lah, pas agak banyakan yang nyetor, baru ibu koreksi bersama gitu. Walaupun liburan enggak apa-apa ya. Walaupun liburan enggak apa-apa. Ya, kamu juga pas liburan kalau ibu share kunci jawaban koreksi, tinggal koreksi doang ya. Kan tidak memakan waktu banyak. Ya, jadi sekali lagi kalau tidak ngerti tanya. Ya, coba ibu mau tanya dulu mana Noah? Noah? Saya, Noah. Bu. Oke, Noah. Jadi bahasa Arab itu ya kuncinya nomor 1 itu harus banyak punya kosakata. Kosakata dalam bahasa Arab itu namanya mufrodat. Ya. Mufrodat itu artinya kosakata. Ketika kita sudah banyak memiliki kosakata, hafalan, kita akan dengan mudah membaca bacaan. Nah, artinya Nana, kalau sudah apa yang sudah dihafal itu jangan sampai hilang. Walaupun sudah lewat penilaiannya, harus tetap. Misalnya nih, ibu sudah menyuruh kamu menghafalkan kamar-kamar atau ruang-ruang yang ada di rumah. Ya, itu dipraktekkan. Misalnya dipanggil sama mamanya, Noah, sini dulu, kamu memangnya ada di mana? Misalnya kamu lagi ada di dapur, fil matbah. Apa tuh kata mamanya? Fil matbahi itu artinya di dapur. Supaya apa? Supaya ingat. Ya, kamu sudah ibu suruh menghafal alat-alat pelajaran. Nah, kalau soal itu anak-anak hanya sekitar-sekitar itu. Kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang sudah dipelajari. Tidak mungkin di luar itu Bu Faiko bikin soalnya. Ya, kamu pergunakan. Jangan bahasa Inggris doang yang kamu pergunakan ya. Bahasa Arab juga dipergunakan. Misalnya, Mama, ainal kitabi gitu kan. Ainal kitabi. Apa itu aina? Aina itu di mana? Kitab itu buku. Buku cetak itu kitab. Ada ya-nya belakang bi itu berarti kitabku, bukuku, mana bukuku gitu ya. Dipraktekkan supaya apa? Supaya nanti kalau salah-salah tidak masalah, Nana. Salah-salah dikit tidak apa-apa. Namanya juga kita bukan orang Arab ya kan ya. Tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, insya Allah nanti kalau sudah terbiasa, kalian akan dengan mudah. Nah, kemudian kalau sudah banyak praktek ya, kalau sudah banyak praktek, kamu itu nanti misalnya nih, lagi ini ada pelajaran, boleh kalian itu lihat-lihat YouTube. Ini Burumzil apa namanya nerangin tentang ini. Coba saya mau cari cara mudahnya, yang lucu, yang tidak apa namanya tidak melulu pelajaran gitu anak-anak. Itu ada di YouTube. Kalau yang agak-agak nyantai dan mudah dipahami itu ada channelnya Dars Arabi itu ya untuk anak-anak yang tidak suka pada yang serius-serius itu ngajarinnya santai ya. Nah, itu bisa lihat channel itu ya. Nah, harus ini ya. Kalau kalian itu bahasa Inggris kursus di LIA, kursus di English First, di IF ya. Nah, bahasa Arab kalau udah ikut kursus ya harus banyak memperkaya diri sendiri dengan cari-cari di YouTube ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Oke. Bu, kalau misalkan kita lagi ngerjain soal kan Ibu sering nyuruh misalkan diartikan dulu. Nah, kalau misalkan udah susah banget, artinya itu boleh tanya ke Ibu nggak, Bu? Ya. Nah, coba Ibu mau tanya dulu sebelum menjawab. Farid punya kamus bahasa Inggris nggak? Enggak. Hah? Langsung cari di Hello Google gitu ya. Di Google, Bu. Di Google ya. Nah, anak-anak sama seperti ketika kamu belajar bahasa Inggris, kalian itu butuh kamus, bahasa Arab juga butuh kamus ya. Inginnya Burumzil, kenapa kok misalnya kalau apa namanya? Kalau kalian tidak tahu kadang-kadang coba cari di kamus ya. Kalau kalian buka kamus, kamu akan ketemu dengan kata-kata lain. Nah, dari situ, oh ini ternyata ini bahasa Arabnya. Oh iya. Kalau langsung tanya ke Burumzil hanya kata itu yang kamu tahu. Oke, nah jadi kalau kalian di HP-nya ada translate untuk bahasa Inggris, harus juga ada kamus untuk bahasa Arab. Kalau bahasa Arab itu di HP itu biasanya ada Amani gitu ya. Kalau di HP. Tetapi kalau inian, kalau dulu Ibu apa namanya buka nggak PJJ masuk ke MTS sekolah, Ibu suruh anak-anak itu punya kamus ya. Supaya apa? Supaya tahu caranya buka kamus yang
cetak yang berupa kertas. Ya. Nah, kenapa? Karena kata yang ada di kamus adalah kata dasarnya. Nah, begitu caranya. Oke, Farid. Ya, Baik, jadi, Bu. jadi mengerti ya kenapa kadang-kadang Ibu suruh cari di kamus. Ya, ada lagi anak-anak yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada yang mau bertanya, sebelum Ibu tutup, ayo kameranya di-on-in dulu semuanya. Kita mau ambil dokumentasi ya. Yuk, kameranya di-on-in. Ibu tunggu. Yuk. Kanza belum, Naufal, Bilkis, Raka, Faris, Naila. Yuk. Nanti yang tidak bisa bergabung, insya Allah Ibu bagi linknya ya, link YouTube-nya. Tetapi kalau sudah ini, karena nanti masih ada buka bersama, kemungkinan tidak hari ini. Ya, yuk, Kanza, Naura, Ibu tunggu. Saya sudah buka, Bu. Oh iya. Yuk, masih banyak nih. Amara, Kailila, Rifki Farel, Zaki. Yuk, Ibu tunggu. Zaki, Assalamualaikum. Habis hari raya, anak, insya Allah kita masih ada satu kali pertemuan ya. Kalian kalau ketemu dengan permasalahan-permasalahan, tanya ke Bu Rumzil walaupun lagi hari raya Ibu, insya Allah jawab. Ayo Ibu tunggu, Ahyan, Amara. Ayo Ibu tunggu. Udah mau foto kita. Oke deh. Ya. Karena sudah mau habis waktunya. Oke anak-anak, makasih ya. Ibu akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Kalian bisa sukses. Nilai bahasa Arabnya mudah-mudahan di PAT ini husnul khotimah. Ya. Jadi kalau biasanya nilainya di bawah KKM, mudah-mudahan di atas KKM semuanya. Nah, kalau ada waktu luang, silahkan soal-soal PG yang ada di halaman-halaman terakhir RKS itu dikerjakan ya. Kalau ada yang kesulitan, boleh tanya ke Brunzil. Ibu akhir sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu Rumzil. Sama-sama. Ibu. Yuk sama-sama. Yuk sama-sama. Terima kasih, Bu. Iya sama-sama, Nana.